الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن دعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Ada 3 nikmat yang terbesar yang diterima oleh kita semua, yaitu yang pertama adalah nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan ketiganya itu pada saat ini sedang kita terima, sehingga kita mampu dan mau menghadiri salah satu ibadah yang penting, yaitu salat jamaah Jumat pada siang hari ini. Oleh karena itu, marilah dalam rangka mensyukuri nikmat itu, kita tingkatkan iman dan Islam kita. Kita tingkatkan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah maka Allah akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema tentang muhasabah untuk menyongsong hari depan yang penuh dengan optimisme. Muhasabah berasal dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan hisaban, yang berarti mempertanggungjawabkan. Secara istilah, muhasabah ialah sebuah upaya untuk melakukan evaluasi diri terhadap setiap kebaikan dan keburukan serta semua aspeknya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak jamaah sekalian untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, menilai diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan selama ini, setidaknya kita lakukan muhasabah itu setiap malam menjelang tidur. Bukan muhasabah itu kita lakukan sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, sudahkah kita lakukan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia? Sudahkah kita berperan dalam kemaslahatan bangsa sekecil apapun, dalam kapasitas, posisi, dan profesi apapun? Sebagai bagian dari warga masyarakat di kampung, RT, RW, atau kelurahan, sudahkah kita berperan dalam menciptakan kerukunan antar warga, menjaga keamanan lingkungan, dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati? Sebagai kepala keluarga, sudahkah kita mendidik anggota keluarga kita untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya?
dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang anak, sudahkah kita lakukan birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya, sudahkah kita lakukan tugas-tugas atau amanah yang menjadi tanggung jawab kita? Masing-masing dari kita lah yang mampu menjawabnya. Jamaah sekalian, apa manfaat muhasabah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, mukmin itu adalah orang yang rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, artinya enggan mengoreksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Dengan senantiasa melaksanakan muhasabah di setiap waktu, setiap detik, seorang hamba tidak akan menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan dalam kehidupannya. Di sisa umurnya, seorang hamba akan dengan sebaik-baiknya memanfaatkan waktunya untuk berbuat baik demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan berbuat baik dan berbuat untuk sesuatu yang ada setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Buah manis dari muhasabah adalah timbulnya kesadaran akan kekurangan dirinya dan akan muncul pula kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri. Di antara tanda ketakwaan seorang hamba ialah ia selalu melihat kesalahan-kesalahan pada dirinya saat ia mengingat Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka digoda oleh setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat 201. Sebagai manusia, kita memang terlahir bersama keterbatasan. Allah telah menakdirkan manusia sebagai makhluk yang lemah, yang zalim terhadap diri sendiri, yang selalu berkeluh kesah dan cepat berputus asa. Keterbatasan itulah yang kerap kali menjatuhkan kita pada bermacam-macam kesalahan. Sebagai konsekuensinya, kita dituntut untuk mengatasi keterbatasan itu, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Di tengah kesadaran dan keterbatasan dan kesalahan itulah kita berikhtiar untuk memperbaiki diri, menata ulang sekaligus mengembangkan kualitas diri, lalu merumuskan langkah-langkah untuk merevisi arah hidup kita. Inilah titik yang menentukan kelanjutan hidup kita. Apakah terus melangkah dalam perbaikan diri atau berpuas dengan capaian hidup saat ini yang tidak seberapa? Tentu saja seorang mukmin memilih untuk terus melanjutkan langkah dalam perbaikan dan peningkatan kualitas diri. Karena ia sadar bahwa puncak kualitas diri masih harus diperjuangkan dalam proses yang panjang dan melelahkan. Taubat adalah cara kembali kepada keaslian kita sebagai makhluk pilihan. Sejatinya manusia memang telah Allah muliakan sedemikian rupa.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Setelah berhasil melepaskan beban-beban dosa yang menghambat ikhtiar perbaikan kualitas diri, maka selanjutnya kita bersegera menuju Allah dengan penuh kesungguhan. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Surat Az-Zariyat ayat 50. Kita harus melatih diri kita bergerak dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lebih tinggi. Tidak berpuas diri dengan amal yang mungkin tidak seberapa. Karena tidak ada jalan lain untuk dihargai Allah kecuali dengan terus-menerus meningkatkan kualitas diri, baik dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam kapasitas sebagai hamba Allah, kita harus berusaha meningkatkan iman kita hingga mencapai derajat hamba Allah yang paling mulia, yaitu takwa. Iman harus terus ditingkatkan agar menjadi energi yang menggerakkan semua potensi baik yang ada dalam diri. Dalam sejarah, kita mengenal nama-nama sahabat mulia di sisi Rasulullah SAW. Ada budak yang berkulit hitam bernama Bilal. Ada seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ada perampok dari Bani Ghifar bernama Abu Dzar al-Ghifari. Awalnya mereka bukanlah siapa-siapa, tapi sejak iman bersemayam di hati mereka, semerbaklah aroma kemuliaan dalam pribadi mereka, sehingga nama mereka ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dalam kapasitas sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita dituntut untuk memakmurkan bumi, mengelola lingkungan alam semesta ini tanpa menimbulkan kerusakan di atasnya. Dengan kemampuan ilmu dan teknologi yang kita miliki, kita mampu berkarya dan berkontribusi untuk kemaslahatan manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Hasil karya dan kontribusi merupakan prasasti amal yang kita ukir dalam sejarah hidup kita. Tetapi karya hanya akan abadi dikenang oleh generasi yang akan datang jika memiliki kemanfaatan dan pengaruh yang besar. Karena itu kita perlu memastikan bahwa karya kita adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang maksimal. Setelah mengeksplorasi segenap potensi, energi, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ay yutqinahu." Rawahu Tabarani. Sungguh Allah mencintai seseorang yang jika dia berkarya, beramal, dia melakukannya dengan itqan, atau dalam bahasa sekarang adalah yang profesional. Firman Allah di surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam upaya meningkatkan kualitas diri, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah, kita sering menghadapi banyak permasalahan. Bagaimana selayaknya sikap seorang mukmin dalam menghadapi masalah? Seorang mukmin ketika menghadapi masalah apapun, sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
masalah apapun yang dihadapi di dunia ini tidak membuatnya mengeluh atau stres, apalagi berputus asa. Dengan keyakinannya ini, Allah Ta'ala akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Di firman Allah yang lain, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin, penyebab utama kegagalan adalah tidak percaya dan suudzon kepada Allah. Dalam suatu hadis qudsi disebutkan, yaqulullahu ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum." Muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan atau berjamaah, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripadanya, yaitu kumpulan para malaikat." Hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Untuk itu kita harus berbaik sangka kepadanya. Kita belum tahu apa yang terjadi esok. Bahkan kenyataan hari ini jauh dari keinginan yang kita dambakan atau apa yang kita harapkan tidak tercapai. Titik inikah yang dinamakan kegagalan? Jawabnya tentu bukan. Apa yang terjadi hari ini adalah skenario terbaik dari Allah. Dengan keterbatasan pikiran manusia, alangkah indahnya jika kita menghiasi hidup dengan berbaik sangka kepada Allah. Dengan begitu kita bisa merasa nyaman dan berlapang dada dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita sempat memikirkan sesuatu yang tidak baik yang belum terjadi, sehingga bayangan tersebut menghantui selalu dan membuat hati tidak tenang. Kita menghadapi warna-warni kehidupan dengan penuh syukur, kerelaan, tetap optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan keburukan itu. Bagaimanapun kondisinya, jika dibekali dengan iman yang baik, maka kita akan tetap berbaik sangka dan mengharap ridhonya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 disebutkan, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan mampu membangkitkan keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.